untuk COC itu, dan ini juga jadi penutup untuk HC Phase 2. Dan aku lanjut lagi ke episode ke era Rewa, yaitu dimulai dari Kamar The Zero One, yaitu yang muncul Final Form Kamar The Zero itu di episode 40, tepatnya setelah kekalahan telaknya Naruto dari Kamen Arc Zero, dan Hidden Zero Driver yang direbut sama dia sama Arc untuk meretas jaringannya Zeya, untuk meretas satelit Zeya. Dan di sini akhirnya Naruto balik lagi lawan Arc dengan menggunakan belt baru, hasil dari si Izu itu melakukan berbagai macam simulasi untuk dengan satu tujuan, yaitu apa? Agar Izu itu bisa mendapatkan singularitasnya dia sendiri, dan setelah dia mendapatkan singularitasnya dia, akhirnya dia bisa menciptakan belt dan juga progresi baru, yaitu Zero to Driver dan juga Zero to Progresi, sehingga di sini muncullah form yang bisa dibilang bisa unggul secara spek dan statistik dari Kamen Arc Zero, yaitu Kamen Zero 2. Itu untuk Zero One. Lalu Kamen Saber. Kamen Saber itu, ini kalau untuk selanjutnya Saber sampai Gachar itu episodenya sama semua, episode debutnya itu episode 38, semuanya sama. Ya, aku mulai dari Saber dulu, yaitu dengan final formnya itu Kamen Cross Saber yang dimulai waktu pertarungan tengah-tengah pertarungan antara para kesatria suci melawan si Kamada Solomon, di mana di sini kayak terjadi sebuah proses ritual yang melibatkan 11 pedang suci yang berterbangan ke langit dan akhirnya bersatu dalam formasi dan akhirnya menghasilkan sebuah pedang suci baru, yaitu Hawken Cross Saber. Ini kan kalau nggak salah ya, ada semacam ramalannya yang kalau kadang-kadang dari Shinji, yaitu ketika seseorang yang terpilih oleh pedang pertama berhasil membagikan apinya, maka pedang suci legendaris yang menjadi penentu akhir dari sebuah cerita akan bangkit. Dari kata-kata itulah yang notabene kan nyambungnya pasti ke siapa? Ke si Toma. Karena dia adalah pengguna pedang suci pertama, tepatnya pedang suci buatan manusia pertama, yaitu Kainken Reka. Dan pedang suci legendaris yang dimaksud adalah ya ini Hawken Cross Saber, pedang yang tercipta dari gabungan 11 pedang suci yang ada. Itu untuk Kamen Saber, dan memang biasanya episode benar-benar epic banget dari segi proses dan juga developmentnya benar-benar epic. Cuma satu aja minusnya, desain final formnya terlalu butut aja sih menurutku. Itu aja minusnya, karena kan itu final formnya benar-benar full repaint doang kan, jadi memang menurutku itu kacau banget sih. Pas zaman-zaman saya pertanyaan itu benar-benar banyak protes kan, karena final formnya cuma gitu doang. Tapi ya kalau dari segi prosesnya itu benar-benar jempolan sih. Dari segi prosesnya bahkan aku pernah dibilang yang terbaik loh di sejauh ini untuk proses final formnya, kemudian final formnya di era Rewa masih terbaik masih Saber sih, meskipun final formnya dari segi desain agak butut ya. Lalu yang selanjutnya dari Vice, yaitu Ultimate Revice sama Ultimate Vice. Di sini yang dimana di sini kayak dia dibilang si George Karizaki itu lagi mencari cara untuk menyempurnakan Giva Track Vice Time yang dia buat untuk Iki sama Vice, dimana dia itu kayak penyempurnanya itu menggunakan kalau nggak salah make DNA Gifu yang ada dari di badannya si ini ya, badannya Igarashi Genta alias ayahnya Iki. Nah, jadi akhirnya prosesnya berhasil, dan dimana ada di sini ya Giva Tracknya sempurna, dan ya muncul di sini Kamen Ultimate Revice sama Ultimate Vice yang lawan apa ya, lawan Helgifterian katanya namanya, yang aku lupa ya, katanya lawan Helgifterian di episodenya itu. Ya memang bisa dibilang ini salah episode yang final-nya biasa banget, bahkan cenderung jelek sih. Lalu selanjutnya ada Kids, ini udah mulai penghujung bahasan, yaitu final formnya ada Kids 9 yang muncul tepat setelah si S itu menetapkan tujuannya setelah kematian ibunya, yaitu aku lupa nama ibunya siapa sih, Mitsume atau siapa, aku lupa. Jadi kayak dia tuh sudah memutuskan dia tuh mau ngapain, yaitu dengan dia tuh pengen menciptakan dunia yang baru, dan akhirnya di sini jika membuat dia akhirnya berubah jadi Gitsnan untuk melawan si Kamen Rider Geyser versinya Shuel. Ya sebenarnya kalau untuk race bakalnya udah muncul di satu episode sebelumnya sih, tapi jadi di episode 37 cuma belum mengubah si Ace jadi Kamen Rider Gitsnan, tapi masih jadi Kamen Rider Gits Boost Mark 3. Jadi ya, tapi dan pada di episode pertanyaan dia fitur utama dari race bakalnya dipakai, dan akhirnya muncul di sini Kamen Rider Gits 9. Terus selanjutnya ada Gachar yang terakhir ya.
Ya ada Kamen Rider Gachard, yaitu Final Form-nya itu si Kamen Rider Rainbow Gachard-nya muncul di episode yang sama juga. Yang sama di episode ke-8, yaitu di episode waktu fase-fase Hotaru lagi fase-fase depresi Hotaru ya, karena dia tuh terpaksa harus bunuh si apa waktu si Hopawan mati, di mana memang itu kayak Hotaru kayak terpaksa karena kan si Hopawan lagi ngamuk dalam bentuk diubah jadi malgam kan sama si Darking Gigis. Jadi kayak ini momen depresinya Hotaru, tapi akhirnya dia kayak tanda diselamatkan sama telur Nijikon, dan akhirnya dia kayak terjadi bonding antara si Hotaru sama Nijikon, dan setelah bonding mereka benar-benar tercipta sempurna ya, muncul di sini apa Kemi Nijikon yang bisa mengubah Hotaru menjadi final form-nya itu si Kamen Rider Rainbow Gachard. Ya bisa dibilang satu episode yang cukup epic ya, karena biasanya kayak development dari bondingnya antara Hotaru sama Nijikon ini bener-bener bagus banget pengemasannya, singkat tapi nggak bertele-tele gitu kalau boleh dibilang. Itu untuk terakhir ya. Lalu untuk Gabu ini masih, jadi ya untuk Gabu masih belum aku bahas dulu, karena kan Gabu so far baru muncul baru sampai over mode, jadi master modenya masih belum debut. Ya jadi ya aku bakal tunggu dulu nanti kayak gimana, jadi ya nanti aja aku bakal Gabu. Nah, dari bahasanya ke sekian ini, kesimpulannya aku bisa narik satu kesimpulan. Kalau serial Kamen Rider itu ada final form yang debut sebelum episode 38, itu bukan hal yang aneh, karena memang selama penceritaan dan juga develop yang sudah di-develop sebelumnya itu rapi dan jika benar-benar sudah to the point tanpa basa-basi, ya mereka mau debut di final form yang lebih cepat nggak masalah. Ya mungkin minusnya mungkin agak minusnya cuma soal di Giva sama Dikit ya, nona kan bisa dibilang kayak cepatnya itu karena mereka mau nyoba-nyoba gitu kan, antara Giva sama Dikit kan bisa dibilang mereka pihak Toei kan memang lagi nyoba untuk bikin skenario di mana final form-nya muncul lebih cepat kan, cuma ya memang gagal aja mereka. Jadi makanya di sini kan akhirnya mereka bikin serial di mana serial-serialnya kan bisa dibilang mereka lebih fokus ke pendalaman development karakter dari tokoh utamanya, sampai nanti kalau udah benar-benar gongnya sudah pas, ya udah di episode ini bakal didebutkan final form-nya. Makanya kan di sini kan rata-rata terutama di SCFS 2 banyak serial Kamen Rider yang notabene episode debut final form-nya itu di episode 35 ya, karena itu tadi mereka dari segi development cerita udah benar-benar pas banget, jadi ya nggak masalah kalau mereka menunjukkan final form-nya lebih cepat. Apalagi ya memang ya ini memang makanya menurutku ya sekali lagi bukan Kamen Rider yang final form-nya debut sebelum episode 38 itu bukan hal yang buruk. Itu ya sah-sah aja, karena sebelumnya memang udah sering kejadian. Jadi ya aku harap episode ini ya video aku bahas ini bisa ya kayak ngasih sedikit info lah ya. Tapi misalnya kalau agak belibet ya mohon maaf, tapi ya mudah-mudahan apa yang aku sampaikan di sini bisa tersampaikan dengan kesampaian ke kalian yang nonton. Kalau ya yang namanya final form itu nggak harus debut di episode 38, debut sebelumnya itu juga nggak masalah selama memang penciptanya sudah benar-benar pakem dan bisa, dan jika gongnya sudah, dan jika mereka sudah nemu gong yang pas buat ngedebut di final formnya. Jadi ya kurang lebih gitu aja sih ya. Ini bahasanya udah panjang, ini udah 30 menit lebih kayaknya aku bikin videonya. Jadi ya kayaknya bahasanya sekian dulu aja. Jadi ya sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalian suka dengan ikut channel ini. Kalau kalian mau ada yang mau tambahin atau mungkin juga mau dikoreksi, bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link Saweria yang ada di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasani Senupat 12.